Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Sobahul khair. Min nasrati ro'isiyati min konatis syukriyah. Ma'akum Muhammad Syahriar Ramkoti. Min mustawa isna asyara bimadrasati islamiyati syukriyah. Nabda'ul khabara ajilat tali. Pemirsa, kita buka berita hari ini dengan segmen Kupas Kulit di Reformasi. Di segmen ini, kita akan mengulas isu penting yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu RUU KUHP, sebuah rancangan undang-undang yang berperan besar dalam arah reformasi hukum di Indonesia. Untuk mengupasnya lebih dalam, kita langsung terhubung dengan rekan kami Fajar. Silakan Fajar. Terima kasih Syarial. Baik pemirsa, selamat datang kembali bersama saya Fajar di segmen Kupas Kulit Reformasi, di mana kita akan mengupas tuntas isu-isu di era pemerintahan saat ini. RKUHP resmi diterapkan per tanggal 2 Januari 2026. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat telah secara resmi mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP dan telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 18 November 2025. Pengesahan ini memicu berbagai kontroversial lantaran dianggap dapat merebut paksa kemerdekaan diri warga. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami bahwa KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah buku panduan bagi polisi, jaksa, dan hakim. Jika KUHP menentukan perbuatan apa yang dipidana, maka KUHP mengatur bagaimana negara menangkap, menggeledah, hingga menyeret seseorang ke meja hijau. Pembentukan KUHP diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat yang mengalami kejadian pahit, baik laporan pencurian motor yang tidak ditanggapi secara serius, hingga korban kekerasan seksual yang tak kunjung memperoleh keadilan atau penanganan yang layak. Namun, sebaliknya, pengesahan ini justru mendapat banyak tidak persetujuan dari publik dikarenakan berbagai hal. Publik menilai bahwa proses penyusunannya berlangsung minim transparansi, bahkan memanipulasi partisipasi publik, meski masyarakat sipil telah berkali-kali meminta agar DPR dan pemerintah tidak terburu-buru merevisi KUHP demi menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan. Selain itu, ada beberapa pasal krusial dalam UU KUHP yang baru saja disahkan ini yang dianggap sebagai pasal karet dan memberi wewenang terlalu luas kepada aparat penegak hukum tanpa pengawasan yang memadai. Upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pemblokiran bisa dilakukan tanpa izin pengadilan dengan alasan subjektif aparat. Pasal 105, 112A, 132A. Semua bisa kena melalui pasal karet dengan dalih mengamankan khususnya pada tahap penyelidikan yang belum terkonfirmasi ada tindak pidana, pasal 5. Bahkan, jika dibandingkan dengan pasal 5 KUHP, existing, tindakan yang bisa dilakukan pada tahap penyelidikan sangat terbatas. Tidak sama sekali diperbolehkan untuk melakukan penahanan, namun dalam pasal 5 RUU KUHP, pada tahap penyelidikan dapat dilakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan bahkan penahanan. Padahal pada tahap ini tindak pidana belum terkonfirmasi. RUU KUHP berlaku tanpa masa transisi, langsung mengikat jutaan aparat dan warga tanpa kesiapan infrastruktur dan pengetahuan mulai 2 Januari 2026. Terdapat lebih dari 10 peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang dikebut dalam waktu setahun berdasarkan pasal 332 dan 334. Artinya, potensi kekacauan praktik KUHP baru yang diterapkan tanpa adanya peraturan pelaksana akan sangat nyata terjadi setidaknya selama setahun ke depan. Koalisi juga sudah sering menyoroti bahwa kebutuhan mengakomodir perubahan krusial KUHP baru ternyata juga belum diatur secara memadai dalam draft terakhir RUU KUHP yang diputuskan dalam rapat tingkat 1. Pengesahan RUU KUHP yang baru ini membawa perubahan besar dalam sistem peradilan kita, namun sekaligus memicu kekhawatiran mengenai perlindungan hak warga negara. Dengan memberi wewenang upaya paksa sejak tahap penyelidikan, resiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum kini menjadi sangat tinggi. Minimnya waktu transisi dan ketidakan peraturan pelaksana yang memadai berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di lapangan. Hal ini merugikan masyarakat karena tidak adanya standar pengawasan yang jelas terhadap tindakan aparat.
seperti penangkapan dan penahanan yang kini bisa dilakukan sebelum tindak pidana terkonfirmasi sepenuhnya. Permisah, jika kita melihat kembali sejarah hukum di Indonesia, karakteristik utama dari era Orde Baru adalah dominasi kekuasaan negara yang sangat besar tanpa adanya pengawasan yudisial yang independen. Praktik-praktik tersebut kini dikhawatirkan muncul kembali melalui pasal-pasal dalam UU KUHP yang baru saja disahkan. Demokrasi membutuhkan sistem check and balance agar hak individu tetap terlindungi. Ketika mekanisme izin pengadilan dalam upaya paksa mulai dihilangkan dan diganti dengan keputusan subjektif aparat, maka prinsip-prinsip negara hukum sedang mengalami kemunduran serius. Kita perlu menyadari bahwa revisi hukum seharusnya bertujuan untuk memperbaiki layanan keadilan, bukan justru memudahkan proses kriminalisasi terhadap warga negara. Pengawasan publik melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi kini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak kembali ke sistem otoritarisme yang pernah kita tinggalkan pada tahun 1998. Saya Fajar, terima kasih telah mengikuti Kupas Kulit Reformasi. Tetap kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Selamat malam, saya kembalikan ke Sarial. Selanjutnya, kita beralih ke segmen kedua. Kali ini kita akan melihat bagaimana ilmu pengetahuan diterapkan secara langsung di sekolah. Siswa SMA ITS Syukriyah melakukan eksperimen sel volta menggunakan lemon, membuktikan bahwa energi listrik bisa dihasilkan dari bahan sederhana di sekitar kita. Hisham dan Esman, siswa dari SMA ITS Syukriyah Kota Tangerang, sukses melakukan sebuah eksperimen berdasarkan teori sel volta. Eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan buah lemon sebagai penyedia cairan elektrolit yang digunakan dalam sel volta. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup sederhana dan mudah dicari. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan adalah yang pertama ada paku, lalu ada kawat tembaga, terus ada lampu LED sama buah lemon. Jadi cara kita ngebuatnya itu adalah dengan menusuk paku ke dalam buah lemon, lalu kita lilit pakai kawat tembaga, lalu disambungin ke lampu, dan hasilnya berhasil. Percobaan yang dilakukan terdiri dari 4 tahapan. Mereka mengatakan bahwa di beberapa percobaan awal yang dilakukan tidak langsung menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi percobaan yang kita lakukan tuh terdiri dari 4 tahap. Yang pertama kita coba dengan 1 lemon, dan ternyata itu belum berhasil, lampunya belum nyala. Terus kita coba pakai 2 lemon, sama hasilnya juga. Terus kita coba pakai 3 lemon, masih tidak nyala tapi agak redup dikit lampunya nyala. Terus yang terakhir, yang keempat, baru lampunya bisa nyala. Tapi karena mungkin voltnya itu kurang, jadi lampunya tuh nyalanya agak redup. Pemirsa, tibalah kita di segmen terakhir. Sebelum menutup siaran hari ini, kami akan menyajikan informasi perakiraan cuaca agar Anda dapat merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Informasi cuaca akan disampaikan oleh Furqan. Silakan Furqan. Terima kasih Syaril. Halo warga Jakarta, senang sekali bisa menemani Anda di akhir hari ini. Nah, kalau kita bicara soal Jakarta, payung dan sunscreen sepertinya harus selalu siap di tas ya. Mari kita intip seperti apa wajah cuaca Jakarta sepanjang tahun 2025 berdasarkan data Outlook iklim dari BMKG. Kita lihat terlebih dahulu pada bulan pertama di tahun ini, yaitu bulan Januari. Bulan ini merupakan puncak dari musim hujan. Akan sering turun hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat dengan curah hujan rata-rata di atas 100 mm per hari. Hujan biasanya akan turun pada dini hari dan pagi hari. Kelembapan udara di bulan ini sangat tinggi. Suhu udara juga cenderung sejuk dengan rata-rata 26 derajat Celcius, namun minim sinar matahari. Tingginya curah hujan di bulan ini menyebabkan potensi banjir di bulan ini mencapai angka setinggi 92%. Selanjutnya di bulan Februari, periode puncak hujan masih akan berlangsung. Saya memperingatkan Anda untuk waspada terhadap angin kencang yang terjadi akibat aktivitas monsun Asia yang melintasi garis khatulistiwa. Di bulan ini, udara akan terasa basah. Kualitas udara kemungkinan berada pada level baik karena polutan terbasuh secara alami oleh hujan yang rutin. Anda masih harus tetap berhati-hati terhadap potensi banjir di bulan ini yang mencapai 88%.
Setelah bulan Februari, pola hujan akan berubah menjadi hujan lokal dengan durasi yang singkat namun disertai petir di bulan Maret. Di bulan ini, kita sudah akan memasuki musim pancaroba awal. Kita akan merasakan suhu udara mulai naik, udara akan terasa gerah karena kelembapan tinggi bertemu dengan panas matahari yang mulai menyengat di siang hari. Di bulan April, akan terjadi transisi menuju musim kemarau. Intensitas hujan mulai berkurang. Langit akan sering terlihat membiru di pagi hari, namun mendung pekat di sore hari. Di bulan ini, saya sarankan kepada pemirsa untuk mulai menggunakan masker kembali saat di perjalanan karena konsentrasi debu dan polutan mulai sedikit meningkat di akhir bulan seiring berkurangnya frekuensi hujan harian. Musim kemarau akan mulai kembali perjalanannya di bulan Mei. Di bulan ini, cuaca akan lebih cerah berawan. Namun tetap siapkan payung karena masih akan ada fenomena kemarau basah, di mana hujan ringan sesekali masih muncul. Indeks UV mulai masuk kategori tinggi pada jam 11 siang hingga jam 2 siang. Pastikan Anda mulai menggunakan sunscreen. Di bulan Juni, musim kemarau masih akan tetap berlanjut. Angin bertiup dari tenggara yang bersifat kering. Di bulan ini kita akan lebih jarang menjumpai hujan dalam 1 minggu penuh. Kualitas udara akan mulai menurun. Partikel PM 2,5 akan mulai meningkat karena sirkulasi udara yang statis dan kurangnya curah hujan. Musim kemarau akan mencapai puncaknya pada bulan Juli. Di bulan ini, langit akan tampak berasap di pagi hari. Saya menyarankan Anda kepada pemirsa untuk memakai sunscreen di pagi hari karena cuaca sangat terik dengan suhu maksimal mencapai 34-35 derajat Celcius. Selain sunscreen, persiapkan juga masker Anda karena kualitas udara kemungkinan akan sering masuk kategori tidak sehat. Kelembapan yang rendah membuat debu lebih mudah berterbangan. Bulan Agustus akan menjadi bulan yang paling kering dalam setahun ini. Angin bertiup lebih kencang namun membawa hawa panas. Udara akan terasa sangat kering. Kualitas udara tetap menjadi perhatian utama di seluruh wilayah Jakarta. Bulan September akan menjadi bulan periode peralihan. Mulai muncul awan-awan konvektif, suhu udara terasa sangat menyengat dan lembab sebelum hujan turun. Di bulan ini, udara akan terasa berat dan menyisakan atau gerah ekstrim. Saya mau meningkatkan Anda untuk selalu menjaga kondisi tubuh dengan minum vitamin dan olahraga karena di periode ini manusia akan lebih mudah drop karena perubahan suhu yang mendadak. Di bulan Oktober, musim hujan akan mulai datang kembali. Frekuensi hujan akan mulai merata kembali ke seluruh wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Hujan di bulan ini akan mulai bersih-bersih. Polusi udara yang menumpuk selama musim kemarau panjang sebelumnya. Di bulan November, musim hujan akan kembali memulai perjalanannya kembali. Intensitas hujan akan meningkat menjadi menengah hingga lebat. Di bulan ini, udara akan kembali terasa segar dan sejuk. Kelembapan kembali naik di atas 75%, membuat pertumbuhan jamur dan bakteri menjadi lebih cepat. Persiapkan payung Anda karena di bulan Desember, curah hujan harian akan meningkat secara signifikan. Potensi cuaca ekstrim meningkat menjelang akhir tahun. Di bulan ini, langit akan sering tertutup awan mendung, suhu udara rata-rata akan turun kembali menjadi angka 27 derajat Celcius. Dengan curah hujan yang kembali tinggi, bulan ini memiliki potensi banjir sebesar 85%. Berikut adalah perakiraan cuaca selama setahun ke depan. Selalu pantau aplikasi info BMKG untuk mendapatkan data real time agar probabilitas risiko bisa kita minimalisir bersama. Sedia payung sebelum hujan, tetap waspada, dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya Furqon, kembali kepada Anda Syahrial. Bihaza nasilu ila hitami nasratina lihazal yaum. Syukron alati bil mutaba'ah fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.